Oke guys, kita sekarang bersama dengan salah satu narasumber dari Misteri Dunia Trans 7. Siapa namanya Mas? Mas Cecep. Oh Mas Cecep. Kalau Mas Cecep ini biasa dipanggil apa? Mas Cecep atau apa Mas biasanya? Cecep Mas? doang sih Pak. Oh Cecep doang. Karena Mas Cecep, Cecep, Mas itu biasanya kan dari Jawa ya Jawa ya semuanya. Pak. Mas Cecep kalau Cecep sendiri dari mana aslinya? Kalau orang tua itu dua. Pertama itu bapak itu dari Jawa, nah ibu itu dari Sunda. Oh dari Sunda. Iya. Oh makanya ya namanya Cecep gitu Iya ya. Cecep. Oh iya bagus benar itu. Nah, Mas kok bisa masuk ke dunia Trans 7 itu apa asal muasalnya kok bisa sampai bisa mengisi menjadi narasumber ahli metafisika di dunia misteri dunia Trans 7? Awalnya itu sebetulnya kami itu membahas kasus Subang dari ini ya. Kita dari Batu Raja itu langsung ke Subang, kemudian kita langsung ke lokasi. Jadi lokasi ada pembunuhan di Jalan Cagak Subang itu yang sampai sekarang itu masih misteri siapa pembunuhnya. Terus juga banyak sekali polemik baik itu di sana juga, terus kemudian netizen itu. Dan ini begitu kita ambil tag di sana di Subang, di lokasinya ya di lokasi itu langsung saya mendapatkan email dari sahabat kita di Trans 7. Jadi kita itu pertama jadi narasumber ya. Oh, Narasumber untuk kasus Subang karena kita berada langsung di lokasi. Oh iya iya. Yang kita live streaming itu. Nah, kemudian ada karena saya biasanya memvisualisasikan hal-hal yang bersifat metafisik itu dengan gambar. Jadi saya ditawarkan nih, mau nggak ngisi acara Misteri Dunia? Wah, mau banget gitu. Gitu. Itu asal muasalnya. Tetapi jadi sebuah pertanyaan begini, ketika kita mau ditayangkan di media televisi ya, televisi nasional, salah satu televisi terbesar di Indonesia gitu ya, kan tidak main-main seperti itu, karena banyak penontonnya otomatis, viewernya itu banyak sekali. Jadi kan itu kan otomatis kan ada beban moral gitu. Apa yang kita sampaikan gitu kan, apa kebenarannya itu benar-benar atau kita hanya sebatas asal omong aja kan, seperti itu ya, gimmick kan kayak gitu. Karena kan tidak menutup kemungkinan kan netizen yang tidak suka itu ini ada omongan-omongan yang ini ya Mas, yang negatif tentang jenengan. Gimana seperti itu? Jadi yang saya sinkron ya sama Misteri Dunia Trans 7 ini, ternyata dari teman-teman juga mereka ini orang-orang yang tidak menyukai gimmick. Oh gitu. Ya, jadi kalau misalkan hal ini berbau mistis, katakan saja. Kalau nggak ada mistisnya nggak usah gitu. Nah, jadi kita nggak buat-buat gitu ya. Nggak buat-buat Pak sama sekali. Dan mereka kok yakin sih dengan jenengan bahwasannya apa yang jenengan sampaikan itu kok benar-benar masuk akal bagi mereka kan? Akal dengan metafisika itu kan agak berlawanan gitu. Iya. Tetapi mungkin berdekatan berdasarkan kejadian-kejadian mungkin yang disampaikan. Mungkin orang percaya itu ketika disampaikan kok sama mirip dengan apa pada saat kapan kejadiannya itu berlangsung mungkin ya. Ya, apa seperti itu juga? Termasuk hal-hal yang sifatnya ajaib ya. Iya. Jadi sebetulnya metafisika ini kalau misalkan di luar negeri itu kan sudah mulai digaungkan lagi atau dipelajari lagi hal-hal yang sifatnya metafisik. Dan ilmu metafisika ini sebetulnya pecahan atau turunan dari ilmu ini Pak, ilmu filsafat. Falsafah. Iya, ilmu filsafat ini kan ada dua cabang. Pertama itu ilmu ontologi, satunya itu lagi untuk ini ya, ilmu pasti yang biologi, fisika, sosial itu segala macam itu termasuk di situ. Nah, cabang kedua itu adalah ilmu ontologi yang dalam ilmu ontologi itu ada yang dikenal dengan ilmu metafisika. Artinya metafisika ini hal-hal yang berkaitan dengan alam tapi yang masih menjadi misteri. Oh gitu. Nah, itu. Jadi sebetulnya kita ini pegiat supranatural kita, kalau misalkan dijadikan sebuah teori, itu sebetulnya masuk mereka ini. Karena ilmu metafisika ini kan kalau misalkan kita lihat secara modern, mereka ini mempelajari bagaimana sistem gelombang elektromagnetik itu bekerja.
Gelombang elektromagnetik. Apa hubungannya dengan gelombang elektromagnetik itu sebetulnya kalau misalnya di ilmu supranatural itu lebih kepada ini nih, sifatnya itu bilangnya itu mistis. Mistis. Oh, mistis. Iya, tenaga dalam, kemudian energi-energi negatif positif. Nah, itu kan sebetulnya gelombang metafisika. Iya, betul. Gelombang elektromagnetik. Yang salah satunya mungkin yang tidak terlihat dengan manusia biasa gitu. Iya, karena itu gelombang elektromagnetik gelombang elektromagnetik itu kan dia lebih berupa seperti gema-gema sinyal ya. Oh, kemudian kayak gelombang radio itu kan termasuk gelombang elektromagnetik. Karena sebetulnya makhluk gaib itu kan terdiri dari ini unsur tubuhnya itu adalah api halus yang menjalar-jalar atau yang berpendar-pendar itu kan. Yang berpijar. Iya, berpijar itu. Jadi kalau diilmiahkan itu lebih seperti ini medan elektromagnetik. Jadi medan elektromagnetik itu listrik yang paling halus. Ya, listrik yang paling halus. Iya. Nah, Cecep, kalau itu tadi kalau di dunia barat ya dunia barat itu bisa dipelajari. Apakah Cecep sendiri mempelajari itu berdasarkan ilmu ilmu yang memang bisa dipelajari, atau jangan-jangan ini Mas Cecep dapatkan berdasarkan dari turun-menurun? Kalau dibilang secara turun-menurun sepertinya tidak ya, karena keluarga saya sendiri itu terputus jalurnya ini. Jadi mereka ini memang desas-desusnya ada yang punya ini ya, dari kakek itu punya kemampuan spiritual ya. Itu. Tapi nggak diturunkan. Nggak diturunkan. Jadi saya itu begitu mendapatkan sudah basicnya sudah dapat hal-hal yang bersifat metafisik ini. Jadi karena saya ini kan orangnya itu seperti ini Pak, skeptis. Meskipun saya bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain kan, saya itu skeptis. Jadi saya pengen cari tahu nih apa penjelasan ilmiahnya dengan apa yang saya lihat. Jangan-jangan saya hanya menghayal. Sedangkan objek metafisik itu berdiri sendiri ternyata. Oh gitu. Jadi bukan berasal dari hayalan kita. Mereka memiliki kehendak bebas. Nah, ini yang perlu didalami. Menarik sekali. Kita kan tidak bisa melihat roh-roh halus kayak gitu atau sesuatu yang bukan di alam kita. Tapi untuk Cecep sendiri kan bisa dia melihat seperti itu. Nah, kalau tidak percaya kan artinya kan cuman apakah sebatas halusinasi apa yang dipikirkan sama Cecep itu yang bisa dituangkan. Nah, jangan-jangan apa yang dilihat umpama seandainya Mas Cecep mengerti sebuah benda itu ada isi mungkin ya. Bahkan Mas Cecep percaya kalau benda itu kalau ada isinya, orang yang ahli dalam metafisika itu kadang-kadang berbeda-beda pendapat untuk mengartikan isinya itu. Benar nggak itu? Iya, seperti itu memang. Karena sesuai dengan keilmuan juga. Keilmuan mereka. Ya, jadi halusinasi mereka sendiri. Ya. Apakah seperti itu? Kebanyakan memang mereka ini sebetulnya itu ada yang namanya saat kita menggiati dunia supranatural, kita kan ada namanya laku puasa, Pak. Ya. Kemudian meditasi, kemudian kita laku menenangkan diri. Itu sebetulnya fungsinya agar kita itu lebih objektif. Dalam lebih menilai objektif. Sesuatu. Ya, dalam menilai sesuatu. Contohnya misal kita harus melihat benda ini. Kita jangan sampai ada informasi yang lain dulu dapat. Informasi dari luar misalnya. Jangan-jangan ada setan ini. Jadi kita berhalusinasi kan. Jadi nyambung ke situ. Gitu. Wah, misalnya ini cincin ini dulu ada ulernya. Iya. Nah, itu sekarang nggak ada lagi. Jadi benar. Mulai ini dia langsung ngomong ada kadang-kadang. Iya. Wah, ini ulernya ada ini. Nah, itu kan. Iya. Jadi kan karena udah dapat informasi, Pak. Iya. Nah, itu sebabnya kita harus ada laku puasa, kemudian laku meditasi. Kan orang-orang bertapa di tempat yang jauh itu kan biar mereka kayak orang-orang zaman dulu terhindar dari hal-hal yang mengganggu pikiran mereka. Jadi mereka nggak objektif lagi kan. Iya. Nah, dan makhluk metafisika yang paling dominan ini makhluk metafisika ini jin ya. Elektromagnetik ini jin. Jin ini sangat manipulatif. Iya. Iya, jadi mereka akan membuat bentuknya itu sesuai dengan apa yang kita alami. Oh gitu. Atau yang pernah kita dengar misalnya ini di sini bakalan ada ini
hantu jeruk purut misal. Hantu Ah. jeruk purut ini hantu pastur yang tanpa kepala gitu kan. Gitu. Oh, jadi ini bentuknya hantu pastur tanpa kepala. Padahal itu kan hanya di film saja. Iya, karena kalau dilihat-lihat antara di Indonesia dengan di Barat itu berbeda. Berbeda-beda. Gitu. Kan kalau di Indonesia kuntilanak. Iya. Nah, kalau di sana kan apa gitu ya? Ada lagi kayak noni-noni itu. Nah, iya kan seperti Iya. kan berbeda itu. Berdasarkan halusinasi di daerah-daerah tertentu. Iya. Dia berbentuk seperti itu. Jadi itu sebabnya kalau misalnya kita sedang mencoba untuk mendalami sesuatu, misalnya disuruh nerawang ya, kalau bahasa gaulnya itu nerawang. Iya. Itu jangan sampai kita mendapatkan informasi dulu dari yang lain. Misalnya dari berita-berita itu jangan dulu. Oh, gitu. Harus fokus, objektif. Nah, kalau misalnya nanti kita lihat kita tidak bisa menemukan apa yang terkandung di situ, ada dua kemungkinan. Pertama, memang tidak ada. Yang kedua, kita terbiasa untuk mendengar dulu baru ditahu. Oh, Nah, itu. iya. Jadi membiasakan mendengarkan informasi seperti itu juga negatif, kurang bagus juga. Iya, tidak objektif. Iya, ya. tidak objektif. Nah, ini agak ini sedikit sih, agak menyinggung tentang sensitif ya. Kalau masalah metafisika ini kan baru-baru ini saja ya, baru di abad-abad berapa gitu ya metafisika kan kayak gitu. Kalau dulu kan sering disebut dengan orang yang pintar itu dukun kayak gitu ya kan. Kalau sekarang kan sudah mulai ahli metafisika, indigo kan kayak gitu. Nah, apa perbedaannya itu? Padahal keilmuan mereka ini sama seperti itu. Sebetulnya istilah dukun itu mengalami degradasi makna. Jadi penurunan, Pak. Penurunan. Dukun itu sebetulnya disebutan untuk orang ahli. Iya. Seorang pakar. Dukun. Iya, kalau misalnya sekarang ini ada yang namanya pakar politik, ada yang namanya pakar apalagi itu banyak tuh kan. Nah, kalau dulu kan lebih orang-orang menyebutnya dukun atau duduk rukun. Jadi kalau orang pintar itu kalau dulu dukun namanya. Iya, dukun. Cuman karena dukun ini sering kepintarannya sering salah digunakan gitu ya. Keilmuannya disalahgunakan, keilmuannya cenderung kata-kata dukun ini kan jadi jadi negatif kan. Iya, ya? turun, pemaknaannya turun. Kayak contohnya itu kan kalau dulu hostess itu kan bagus ya. Untuk menyebut perempuan yang terhormat, hostess gitu kan. Sekarang kan turun sebutan hostess. Gara-gara itu ada degradasi makna. Iya. Tetapi kalau menurut Cecep sendiri kan, Mas Cecep kan agamanya kan? Muslim kan, agamanya Muslim. Yang hal-hal yang seperti itu menurut Mas Cecep gimana tentang dengan agama? Saya juga Muslim, jadi berkaitan dengan agama Muslim sendiri kan, kalau percaya untuk orang-orang seperti itu kan nggak boleh ya, nggak boleh ya. Artinya mungkin lebih musyrik kata dia kan. Nah, bagaimana cara Mas Cecep untuk menanggapi hal yang seperti itu? Kalau saya sendiri kan menganut pemikiran terbuka, Pak. Jadi sebetulnya begitu kita lihat lagi, bahkan di Indonesia juga kan banyak ya agama Muslim juga atau Islam juga itu kan banyak kelompok-kelompok tersendiri yang punya mazhab sendiri-sendiri. Jadi kan saya tidak bisa nih kalau misalnya mereka tidak percaya ya saya ngotot ya nggak mau, biarin aja ya seperti itu. Tapi memang kalau untuk saya sendiri sebetulnya apa yang tersampaikan di hadis kemudian di Al-Quran itu kan lebih sifatnya itu kontekstual bukan tekstual. Oh ya. Ya, jadi sesuai konteks lah gitu kan. Jadi sifatnya itu bukan lo harus percaya, tetapi niat kita membantu. Iya, tergantung dari niat. Iya kan? Tergantung dari niat. Niat yang bantu, niat yang minta dibantu. Oh gitu ya? Iya. Tergantung dari niat mereka. Kalau misalnya mereka menggebu-gebu nih sama kita, misalnya mereka ada sakit, kita harus betul-betul menyembuhkan mereka nih. Jadi kan niat mereka itu sudah tidak lagi meminta pertolongan kepada Tuhan. Langsung berharap ke kita. Sama seperti kalau misalnya kita ke dokter, jadi kita langsung pokoknya ini dokter ini harus nyembuhin saya gitu. Oh gitu ya. Nanti yang ujung-ujungnya ketika tidak sembuh dia akan kecewa, Pak. Nah, itulah yang sebenarnya merugikan hati kita, merugikan yang dokter tadi. Jadi saya paham sekarang. Jadi tergantung dengan niat baik kita. Kalau seandainya kita percaya dengan Mas Cecepnya, nah itu yang nggak boleh ya? Nggak boleh. Cuman kalau lantaran dari Mas Cecep, insya Allah ya. Kalau seandainya kan kita
namanya apa namanya alam kita ini kan, yang kita harus percaya itu kan bahwasanya ada alam gaib yang sebenarnya. Iya. Alam gaib itu kan ada rukun iman gitu. Iya, rukun iman. Percaya dengan alam gaib itu ya, qada dan qadar seperti itu kan. Nah, benar gak itu? Iya. Nah, kalau seandainya kita tidak percaya juga salah kan kayak gitu. Nah, bahkan Rasul pun dulu, bahkan Rasulullah dulu pernah kena guna-guna pada saat itu. Iya. Yang terus apa nama, dikasih informasi oleh malaikat Jibril pada saat itu, dan alhamdulillah Rasul juga sembuh kan kayak gitu. Nah, mungkin niatan Mas Cecep juga mungkin kalau ada orang-orang yang terkena sihir ya, sihir. terkena sihir, insya Allah Mas Cecep bisa bantu untuk hal yang seperti insya Allah bisa, Pak. Karena sihir ini sifatnya itu semakin dia tidak dipedulikan, sihir ini akan semakin kuat sebetulnya. Oh gitu. Iya, semakin orang itu tidak peduli pada sihir, ada keberadaan sihir, sihir itu akan semakin kuat. Jadi sihir ini sifatnya itu lebih kepada keberadaan iblis sendiri. Iblis itu begitu orang tidak percaya adanya iblis itu semakin kuat untuk menanamkan godaannya. Oh gitu. Banyak orang-orang skeptis, banyak orang-orang yang logis ya, berpikiran logis. Contohnya negara-negara maju, Pak. Itu kan mereka itu sekarang ini banyak kebimbangan di dalam hati karena keimanan mereka itu sudah hilang. Oh gitu. Bahkan untuk hal-hal yang bersifat gaib pun mereka sudah tidak percaya lagi, termasuk harapan itu kan sifatnya gaib. Iya. Harapan, semangat itu sifat gaib. Begitu mereka sudah mentok pada ini apa, misalnya ini mereka punya usaha, mentok nih sesuai logika mereka ini berkembang. Tidak akan berkembang lagi dan saya akan hancur. Udah bunuh diri. Oh gitu ya. Itu yang nggak boleh itu. Yang nggak boleh itu. Jadi harusnya ketika kita percaya mengimani sesuatu yang gaib, termasuk semangat, kemudian harapan kita juga itu termasuk yang gaib. Bahkan nanti itu akan ada sebuah pertolongan baik dari dalam diri kita maupun dari Tuhan langsung. Oh, jadi kayaknya energi positif yang kita dapatkan. Jadi memang kadang-kadang kalau kita berpikiran jelek aja ya, yang datang juga jelek. Dan tidak hanya itu, saya pernah punya teman itu ahli hipnoterapi. Nah, dia itu menjelaskan bahwasannya orang itu tergantung. Oke, sorry, tadi kepotong sedikit, terjeda sedikit. Nah, kita lanjut Mas Cecep. Kalau teman itu mengatakan di hipnoterapi itu kan kejadian-kejadian itu tergantung dengan magnetnya. Maksudnya setiap kejadian itu biasaannya ini kejadian, maaf kalau seandainya ada dia menangani kasus tentang pelecehan seksual sebenarnya. Orang itu ternyata setelah dikaji itu dari kecil itu dia mengalami hal-hal yang seperti itu, hampir sama seperti itu. Mas Cecep pernah atau lebih gampangnya begini, kalau kita ketemu lampu hijau terus biasanya seperti itu ya. Nah itu tuh kebiasaan yang kayak gitu tuh tergantung dengan magnetnya, apa yang kita alami kan kayak gitu. Apakah kalau dengan itu secara bisa disembuhkan yang seperti itu, katanya harus di hipnoterapi kan kayak gitu. Kalau di supranatural sendiri seperti apa ya kayak gitu untuk menghilangkan mungkin trauma ya kayak gitu ya. Kalau seandainya bukan hanya sebatas dia kemasukan atau dia kena gangguan jin. Itu kalau kasus-kasus yang ketemu, kalau kita nih nasinya jelek, ketemu yang jelek aja kayak gitu, itu bisa diputus nggak ini rantai kejelekan kayak gitu? Sebetulnya itu ini Pak ya, kalau saya mengklasifikasikannya itu dia lebih ke dark magic ya, lebih ke sihir gelap saya sebutnya, itu sihir gelap yang langsung dari iblis sendiri. Karena yang sifatnya trauma di dalam otak kita, kemudian itu tadi yang misalnya dia dari kecil sudah mengalami penindasan, itu kan kalau secara ini ya secara ilmu kedokteran, ilmu psikologi, itu kan karena ada masalah di ini ya, di memori ya, di memori terus alam bawah sadar. Sebetulnya kalau di metafisika itu lebih cenderung ke dark magicnya iblis, jadi sihir gelap. Dan sihir gelap ini itu yang paling ini ya, yang paling mematikan sebetulnya untuk manusia sendiri,
karena yang diserang itu tidak nampak. Jadi bukan hanya, meskipun nggak ada gangguan jin sekalipun, sebetulnya kita itu sudah terkena dengan pikiran sendiri. Iya, terkena dengan gangguan jin juga, gangguan dari iblis, gitu? Bang. Iya, langsung. Oh. Yang itu sudah merasuk ke dalam sifat kita ya. Nah, untuk itu karena saya mengalami sendiri nih, mengalami sendiri dari kecil hingga saya sampai ini ya, kalau sekarang udah nggak lagi ya. Jadi sudah sampai saya kerja itu kurang lebih 4 atau 5 tahun, itu masih posisinya itu betul-betul berturut-turut. Seperti itu kejadian. Iya, kejadiannya itu seperti itu. Hinaan, cacian, makian, fitnah, itu segala macam. Itu kan ditemuin terus kayak iya, gitu. ditemuin terus. Tapi apa ya bilangnya itu sebuah keajaiban juga. Meskipun dengan keadaan seperti itu, saya itu nggak merubah jati diri. Bahkan nggak ada, misalnya saya sering disakiti, misalnya kan sering disakiti, terus sering dihina gitu. Ketemu orangnya saat ini saya ketemu orangnya itu biasa saja, bahkan bukan biasa saja, iba, ada rasa iba, nggak seperti yang kalau misalnya orang-orang yang mengalami trauma seperti itu kan biasanya dendam, iya. Kemudian dia akan melakukan sesuatu yang biar dia sakit. Nah itu Pak, itu yang saya jadikan patokan bahwa dengan kita iman kita yang kuat, kemudian bukan hanya iman yang kuat, kita ini melindungi diri kita ini dengan diri kita sendiri. Jadi kita berdamai dengan diri kita sendiri nih. Dan dark magic dari iblis itu akan menghilang dengan sendirinya, perlahan-lahan. Jadi kita membentuk aura positif untuk diri kita. Iya, sendiri. Membentuk aura positif. Oh, kayak gitu. Jadi pikiran positif yang kita tanam. Iya. Jadi membuat lingkungan itu menjadi positif, mungkin seperti itu ya. Padahal waktu itu parah banget. Parah banget. Saya ketemu orangnya nih, ketemu orang ini orang ini parah banget dulunya. Iya. Tapi ya udah gitu. Sekarang sudah cair. Bahkan cairnya itu saya bukan menutupi, saya langsung ngomong. Oh gitu. Dulu kamu itu kayak gini sama saya, cuma yang sekarang kita pikirin udah jangan kayak gitu lagi. Kalau saya tetap ingat apa yang pernah kamu lakukan. Tapi saya sudah, demi Allah, sudah memaafkan. Oh kan seperti itu. Nah itu Pak. Jadi butuh hati yang jembar, hati yang luas. Iya. Kan tidak sedikit loh yang orang yang bisa seperti itu. Tidak banyak yang orang bisa seperti itu. Kan untuk memaafkan itu kan tingkatan levelnya level tinggi kan kayak gitu. Karena cenderung sifat manusia itu kan pengennya kan bagaimana caranya balas dendam. Nah iya, itulah yang saya sebut tadi dark magicnya dari iblis tadi, manipulatifnya itu seperti itu. Ya berkaitan dengan nyambung dengan magic itu sendiri. Ternyata memang tergantung dari niat kita semua, Pak ya. Jadi kalau niatnya membantu, insya Allah hal-hal yang dikatakan musyrik itu jauh lah ya kan. Iya. Karena kita juga mungkin tahu juga ilmunya yang seperti itu. Masalah orang yang percaya, nah itu wallahu alam kan kayak gitu. Maksudnya percaya kan kadang-kadang kita sudah jangan percaya dan saya, percayalah dengan Allah kan kayak gitu. Saya lihat di akun beberapa nonton di akun YouTube Mas Cecep itu kan selalu mendahulukan doa, terus mendahulukan harus percaya dengan Allah, bantuan ini hanya dari Allah kan kayak gitu. Ya mudah-mudahan itu menjadi suatu yang baik ya buat teman ini ya. Baik teman-teman dimanapun Anda berada, itu tadi kita ngobrol-ngobrol cantik dengan Mas Cecep, ahli metafisika menurut saya, dengan dia walaupun masih muda. Karena ini ya orang yang ahli itu tidak harus tua, iya kan? Orang yang bijaksana itu tidak harus tua, tapi orang itu mungkin harus berilmu dan terus belajar seperti itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini mungkin Mas Cecep sudah dikenal orang, sering ketemu di dunia misteri dunia Trans 7. Nah, bisa nonton Misteri Dunia Trans 7, Mas Cecep jadi narasumber ahli metafisika. Kemudian di YouTube juga. Di YouTube-nya apa YouTube-nya? Sebelum pukul 3. Sebentar, sebelum pukul 3. Kenapa akun YouTube itu dinamakan sebelum pukul 3?
Nah, karena ini Pak, banyak sih yang sudah nanya. Iya. Nanya ini banyak sekali. Kenapa akun YouTube-nya seputik atau sebelum pukul 3 gitu kan? Karena sebelum pukul 3 pagi maupun sebelum pukul 3 sore itu adalah di mana doa dan harapan kita ini terkabulkan. Oh. Titik yang paling besar. Titik yang paling besar. Iya, di mana harapan dan doa kita terkabul. Oh. Jadi doa dan harapan sebetulnya. Harapan yang baik tentunya ya. Iya. Terima kasih Mas Cecep. Kita ini sekarang ini di jam 1 dini hari. 1 dini hari. Oh. Sebelum pukul 3 juga. Sebelum pukul 3. Semoga kita semua sukses semua yang ada. Amin, di sini. amin. Oke guys, itu tadi bincang-bincang sedikit kita. Terima kasih untuk semuanya.